Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Selorini dari kelas C5. Kebetulan saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS IPDN di PPSDM Regional Bandung. Baiklah, kali ini izinkan saya untuk membahas materi terkait sintesa agenda 3 dan personal branding tentang manajemen ASN. Apa itu ASN? Oke, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN di sini yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, peran ASN yaitu adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yaitu whole of government. Whole of government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pertama, pembangunan kebijakan, kedua, manajemen program, dan ketiga, pelayanan publik. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apa perlunya whole of government? Whole of government diperlukan untuk mendorong publik terkait kinerja good governance, artinya mendorong terbentuknya suatu pemerintahan yang baik disebabkan adanya dorongan oleh publik. Kemudian mengurangi ego sentral atau siloisasi. Selanjutnya mengembangkan teknologi dan informasi serta menciptakan keberagaman. Lalu selanjutnya kita masuk pada materi pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Selanjutnya, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Lalu ada pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, serta pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu yang pertama, kesederhanaan, kedua, kejelasan, ketiga, kepastian waktu, keempat, akurasi, kelima, keamanan, keenam, tanggung jawab, ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana, kedelapan, kemudahan akses, kesembilan, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta yang terakhir yaitu kenyamanan. Dalam pelayanan publik, tentu ada suatu kualitas yang mengukur kesempatan dalam pelayanan publik itu sendiri, yaitu yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan adalah prosedur yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Kedua, waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan
Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keenam, kompetensi petugas. Pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Adapun prinsip-prinsip dalam pelayanan prima yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Agar kita bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan terlebih dahulu, kita harus tahu siapa pelanggan kita dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan. Pembangunan visi misi pelayanan penting untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Ini diperuntukkan sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Serta yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Apresiasi ini dapat diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Lalu, apa hubungan dari manajemen ASN, whole of government, serta agenda publik? Jadi sebenarnya antara satu dan lainnya itu saling terhubung satu sama lain, di mana manajemen ASN di sini dapat diartikan sebagai sumber daya manusia yang menggerakkan suatu sistem dalam pemerintahan. Namun kalau manusia ini, sumber daya manusia ini perlu adanya pengaturannya yaitu melalui manajemen ASN, di mana di dalamnya terdapat regulasi yang mengatur terkait hak dan kewajiban oleh seorang ASN. Kemudian untuk menjalankan suatu whole of government itu diperlukan integrasi satu dan lain pihak oleh sumber daya manusia tadi, sehingga dapat menghasilkan suatu pelayanan publik yang baik. Apa contoh dari terintegrasinya manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik? Salah satunya dapat kita lihat pada sistem transportasi yang ada di Jakarta, seperti KRL atau MRT. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.